Kamu tahu nggak, ada seseorang yang sedang memikirkanmu sekarang. Ya, tepat di detik ini, ada nama yang terus berputar di kepala seseorang, dan nama itu adalah namamu. Mungkin kamu merasa sendirian, mungkin kamu merasa terlupakan, tapi aku punya sesuatu yang harus kamu dengar sampai akhir. Ini bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Ada kekuatan yang lebih besar yang membawamu ke sini, karena ada pesan yang harus sampai padamu. Aku akan memberitahumu siapa orang itu, kenapa dia memikirkanmu, dan apa yang harus kamu lakukan dengan informasi ini. Tapi kamu harus berjanji padaku, kamu akan mendengarkan sampai akhir, karena yang akan aku katakan ini bisa mengubah segalanya untukmu. Ini untuk kamu. Jadi tetaplah di sini, karena apa yang akan kamu dengar selanjutnya akan membuat hatimu berdebar. Sekarang, dengarkan dengan seksama. Orang yang memikirkanmu saat ini adalah seseorang yang pernah berbagi momen denganmu. Mungkin itu teman lama, mungkin mantan kekasih, mungkin seseorang yang pernah dekat tapi sekarang jauh. Orang ini tidak bisa menghapusmu dari pikirannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Kamu tahu kenapa? Karena energimu meninggalkan jejak yang dalam di jiwanya. Ketika dua jiwa bertemu, mereka menciptakan ikatan yang tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Dan orang ini, saat ini, sedang merasakan ikatan itu dengan sangat kuat. Mungkin dia sedang sendirian di kamarnya, menatap langit-langit, dan wajahmu muncul di pikirannya. Mungkin dia sedang menjalani hari yang berat, dan kenangan tentangmu adalah satu-satunya yang memberikan kenyamanan. Atau mungkin dia sedang bahagia, tapi ada ruang kosong di hatinya yang hanya bisa diisi olehmu. Ini bukan tentang rindu yang biasa. Ini tentang koneksi spiritual yang melampaui ruang dan waktu. Kamu pernah merasa tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan? Atau kamu pernah merasakan kehadiran seseorang meskipun dia tidak ada di dekatmu? Itu karena jiwa kita terhubung melalui benang energi yang tidak terlihat. Dan sekarang, benang itu sedang ditarik. Orang ini mungkin tidak menyadarinya secara sadar, tapi alam bawah sadarnya sedang mencarimu. Dalam dunianya, kamu adalah cahaya yang dia rindukan. Dalam keheningannya, namamu adalah doa yang dia bisikan. Alam semesta bekerja dengan cara yang misterius, dan energi tidak pernah bohong. Ketika seseorang memikirkanmu dengan intensitas yang kuat, energi itu memancar dan mencapaimu, bahkan jika kamu tidak menyadarinya. Sekarang, kenapa dia memikirkanmu? Ada beberapa alasan, dan aku akan jelaskan satu persatu. Pertama, mungkin dia menyesali sesuatu. Mungkin ada kata-kata yang tidak terucapkan, mungkin ada kesalahan yang tidak diperbaiki, mungkin ada kesempatan yang terlewatkan. Penyesalan adalah beban yang berat, dan sekarang dia merasakan beban itu dengan penuh. Dia ingin kembali ke masa lalu dan mengubah segalanya. Dia ingin memperbaiki kesalahan, dia ingin memberitahumu betapa pentingnya kamu baginya. Tapi dia takut. Takut kamu sudah move on, takut kamu tidak mau mendengarnya lagi, takut sudah terlambat. Jadi dia hanya bisa memikirkanmu dalam diam, berharap entah bagaimana kamu bisa merasakan penyesalannya. Alasan kedua, dia merindukan kehadiranmu. Ada orang yang masuk ke dalam hidup kita dan mengubah segalanya. Mereka membawa energi yang membuat kita merasa hidup, mereka membuat hari-hari biasa menjadi luar biasa, mereka membuat kita merasa dilihat dan didengar. Kamu adalah orang itu baginya. Dan sekarang kamu tidak ada, hidupnya terasa hambar. Dia mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal-hal lain, dengan orang lain, tapi tidak ada yang bisa menggantikanmu. Karena kamu bukan hanya seseorang, kamu adalah perasaan, kamu adalah rumah, kamu adalah kedamaian.
dan dia merindukan rumah itu. Alasan ketiga, mungkin dia sedang mengalami momen yang sulit dan kamu adalah kekuatannya. Dalam hidupnya yang penuh badai, kamu adalah jangkar yang membuatnya tetap kuat. Kenangan tentangmu, kata-kata yang pernah kamu ucapkan, cara kamu membuatnya merasa aman, semua itu menjadi sumber kekuatan di saat dia hampir menyerah. Kamu mungkin tidak tahu, tapi kamu pernah menyelamatkannya dengan caramu sendiri. Dan sekarang ketika dia membutuhkan penyelamatan itu lagi, dia memikirkanmu. Sekarang, komentarlah di bawah ini, tuliskan kata, "Aku sudah," jika apa yang aku katakan ini benar-benar menyentuh hatimu. Jika kamu merasakan ada kebenaran dalam kata-kataku, jika kamu merasakan energi ini, biarkan aku tahu. Karena ketika kamu menuliskan itu, kamu tidak hanya mengakui kebenarannya, kamu juga mengirimkan energi balik ke orang yang sedang memikirkanmu. Energi bekerja dua arah, dan pengakuanmu adalah bagian dari proses penyembuhan. Sekarang izinkan aku menceritakan sebuah kisah nyata. Ada seorang perempuan bernama Sari. Dia datang kepadaku beberapa bulan lalu dengan hati yang hancur. Dia menceritakan tentang seseorang yang sangat dia cintai, seseorang yang pernah menjadi segalanya baginya. Mereka berpisah karena kesalahpahaman, karena ego, karena waktu yang tidak tepat. Sari mencoba melanjutkan hidupnya, dia mencoba lupa, tapi ada sesuatu yang terus menariknya kembali. Dia sering bermimpi tentang orang itu, dia sering merasakan kehadirannya, dia sering mendengar namanya entah dari mana. Dia bertanya padaku, apakah ini hanya imajinasinya atau ada sesuatu yang lebih? Aku memberitahunya bahwa itu bukan imajinasi. Itu adalah tanda bahwa orang itu juga memikirkannya. Bahwa ikatan mereka masih sangat kuat meskipun mereka sudah berpisah. Aku memberitahu Sari untuk memperhatikan tanda-tandanya. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Dalam beberapa minggu, orang itu menghubunginya. Setelah berbulan-bulan tidak ada kontak, tiba-tiba dia mengirim pesan. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa berhenti memikirkan Sari, bahwa dia menyesal, bahwa dia ingin mencoba lagi. Sari menangis ketika menceritakan ini padaku, karena dia akhirnya mengerti bahwa apa yang dia rasakan selama ini adalah nyata. Bahwa koneksi mereka tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup oleh waktu dan jarak. Tapi energi tidak pernah berbohong, dan alam semesta selalu menemukan cara untuk menyatukan jiwa-jiwa yang ditakdirkan bersama. Kisah Sari bukan unik. Aku telah melihat ini terjadi berkali-kali. Ada kekuatan di alam semesta yang bekerja di luar pemahaman kita. Ada bahasa yang diucapkan oleh jiwa, bahasa yang tidak membutuhkan kata-kata, bahasa yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Dan sekarang, jiwamu sedang berbicara dengan jiwa orang itu. Kalian sedang berkomunikasi melalui dimensi yang tidak terlihat, melalui benang energi yang menghubungkan semua makhluk hidup. Jika kamu melihat dirimu dalam cerita ini, jika kamu merasakan resonansi dengan apa yang aku katakan, tetaplah di sini. Karena yang akan aku katakan selanjutnya akan memberikan kejelasan yang kamu butuhkan. Alam semesta sedang memberikan petunjuk, dan tugasku adalah membantumu membaca petunjuk itu. Sekarang, mari kita bicara tentang tanda-tanda. Bagaimana kamu tahu kalau seseorang benar-benar memikirkanmu? Tanda pertama adalah kamu terus-menerus teringat orang itu tanpa alasan yang jelas. Kamu sedang melakukan aktivitas biasa, dan tiba-tiba wajahnya muncul di pikiranmu. Kamu mendengar lagu dan langsung teringat padanya. Kamu melihat sesuatu dan hal pertama yang ingin kamu lakukan adalah memberitahunya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah energinya yang sedang mencari jalan kepadamu. Tanda kedua adalah kamu sering bermimpi tentang orang itu. Mimpi adalah jendela ke alam bawah sadar,
Dan ketika seseorang muncul berulang kali dalam mimpimu, itu berarti jiwa mereka sedang mencoba berkomunikasi denganmu. Mungkin dalam mimpi itu kalian sedang bercakap-cakap, atau hanya saling menatap, atau bahkan tidak melakukan apa-apa. Yang penting adalah kehadirannya. Karena kehadiran itu adalah bukti bahwa ikatan kalian masih hidup. Tanda ketiga adalah kamu merasakan sensasi fisik yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin jantungmu berdebar tiba-tiba, mungkin kamu merasakan kehangatan di dadamu, mungkin kamu merasa ada yang menyentuh pundakmu padahal tidak ada siapa-siapa. Ini adalah cara tubuhmu merespons energi yang datang kepadamu. Tubuh kita lebih sensitif daripada yang kita kira, dan dia bisa merasakan hal-hal yang pikiran kita belum bisa memahami. Tanda keempat adalah kamu terus melihat angka-angka atau simbol-simbol yang mengingatkanmu pada orang itu. Mungkin angka yang memiliki makna khusus bagi kalian, mungkin lagu favorit kalian tiba-tiba diputar di mana-mana, mungkin kamu terus bertemu dengan orang-orang yang mirip dengannya atau memiliki nama yang sama. Alam semesta sedang memberikan petunjuk, sedang mengatakan padamu bahwa ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan. Tanda kelima dan yang paling kuat adalah kamu merasa ada dorongan yang kuat untuk menghubunginya. Kamu mengambil teleponmu, membuka chat kalian, dan jarimu melayang di atas keyboard. Kamu ingin mengirim pesan, kamu ingin mendengar suaranya, tapi ada sesuatu yang menahanmu. Ketakutan, keraguan, ego. Tapi dorongan itu tidak hilang. Itu terus ada, terus berbisik di telingamu, terus mendesakmu untuk mengambil langkah pertama. Dan kamu tahu kenapa? Karena dia juga merasakan dorongan yang sama. Kalian berdua sedang berada di titik yang sama, hanya saja salah satu harus memiliki keberanian untuk memulai. Sekarang kamu sudah tahu tanda-tandanya. Kamu sudah tahu bahwa apa yang kamu rasakan selama ini adalah nyata. Bahwa orang itu memang sedang memikirkanmu, bahwa koneksi kalian masih sangat kuat. Jadi apa yang harus kamu lakukan sekarang? Ini adalah pertanyaan yang paling penting, dan aku akan memberikan jawabannya. Tapi sebelum itu, lakukan sesuatu untukku. Bagikan video ini kepada teman yang mungkin juga membutuhkan pesan ini. Mungkin ada seseorang dalam lingkaranmu yang sedang merasakan hal yang sama, yang sedang bertanya-tanya apakah dia sedang dipikirkan oleh seseorang. Berikan mereka kejelasan ini, berikan mereka harapan ini. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, dengarkan intuisimu. Intuisi adalah suara jiwamu, dan dia tahu apa yang terbaik untukmu. Jika intuisimu mengatakan bahwa kamu harus menghubungi orang itu, maka lakukanlah. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu. Jangan biarkan ego menghalangimu. Hidup terlalu singkat untuk menyimpan perasaan yang tidak terucapkan. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang bisa terjadi jika kamu tidak mencoba. Dan bahkan jika hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, setidaknya kamu sudah melepaskan beban itu dari hatimu. Setidaknya kamu sudah jujur pada dirimu sendiri. Kedua, lepaskan ekspektasi. Ketika kamu menghubungi orang itu, jangan berharap respons tertentu. Jangan berharap dia akan langsung kembali padamu, jangan berharap semuanya akan sempurna. Cukup sampaikan apa yang ada di hatimu dengan tulus. Katakan bahwa kamu sudah memikirkannya, katakan bahwa kamu merindukan kehadirannya, katakan apapun yang perlu kamu katakan. Dan kemudian lepaskan. Biarkan alam semesta mengambil alih. Percayalah bahwa apapun yang terjadi selanjutnya adalah yang terbaik untukmu. Ketiga, fokus pada dirimu sendiri. Apakah orang itu kembali atau tidak, kamu harus tetap fokus pada pertumbuhanmu sendiri. Kamu harus terus menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena pada akhirnya,
Orang yang tepat akan datang kepadamu ketika kamu sudah menjadi dirimu yang paling utuh. Dan jika orang itu memang ditakdirkan untukmu, dia akan kembali ketika kalian berdua sudah siap. Keempat, percayalah pada waktu Tuhan. Terkadang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan ketika kita menginginkannya, bukan karena kita tidak layak mendapatkannya, tapi karena waktunya belum tepat. Ada proses yang harus dilalui, ada pelajaran yang harus dipelajari, ada penyembuhan yang harus terjadi. Dan ketika waktunya tiba, semuanya akan jatuh pada tempatnya dengan sempurna. Jadi bersabarlah. Terus percaya. Terus berharap. Aku tahu ini tidak mudah. Aku tahu kamu mungkin sudah lelah menunggu, lelah bertanya-tanya, lelah merasakan kerinduan ini. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Ada seseorang di luar sana yang sedang merasakan hal yang sama. Ada seseorang yang sedang berpikir tentangmu, yang sedang merindukanmu, yang sedang berharap kalian bisa bertemu lagi. Dan mungkin, hanya mungkin, video ini adalah tanda yang kalian berdua butuhkan. Alam semesta bekerja dalam cara yang misterius dan indah. Tidak ada yang kebetulan. Fakta bahwa kamu menonton video ini sekarang, di momen ini, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Kamu dituntun ke sini karena ada pesan yang harus kamu dengar, ada kebenaran yang harus kamu terima. Dan sekarang kamu sudah mendengarnya. Sekarang kamu sudah tahu. Jadi apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan ini? Akankah kamu mengambil tindakan? Akankah kamu mengikuti dorongan hatimu? Atau akankah kamu membiarkan ketakutan dan keraguan menang? Pilihannya ada padamu. Tapi ingat ini, setiap momen adalah kesempatan untuk menulis ulang ceritamu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengubah jalan hidupmu. Dan siapa tahu, mungkin hari ini adalah hari di mana segalanya berubah. Mungkin hari ini adalah hari di mana kamu akhirnya mendapatkan keberanian untuk mengirim pesan itu, untuk membuat panggilan itu, untuk membuka hatimu. Dan mungkin di sisi lain, orang yang sedang memikirkanmu sedang menunggu tanda darimu, sedang berharap kamu akan mengambil langkah pertama. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu. Jangan biarkan rasa takut mencuri kebahagiaanmu. Kamu layak mendapatkan cinta, kamu layak mendapatkan koneksi, kamu layak mendapatkan seseorang yang memikirkanmu dengan cara yang indah dan tulus. Dan orang itu ada. Orang itu nyata. Dan orang itu sedang memikirkanmu sekarang. Jadi inilah yang aku ingin kamu lakukan. Setelah video ini selesai, luangkan waktu sejenak untuk duduk dalam keheningan. Tutup matamu, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan energi di sekitarmu. Tanyakan pada hatimu apa yang benar-benar ingin kamu lakukan. Dengarkan jawabannya. Dan kemudian, dengan keberanian dan keyakinan, ambil tindakan. Tidak peduli seberapa kecil langkah itu, yang penting adalah kamu melakukannya. Karena tindakan adalah jembatan antara mimpi dan kenyataan. Dan ingat, aku di sini untukmu. Aku di sini untuk mengingatkanmu akan kekuatanmu, akan nilaimu, akan kemungkinan-kemungkinan tak terbatas yang menunggumu. Kamu bukan korban dari keadaanmu. Kamu adalah pencipta kehidupanmu. Dan kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan apapun yang kamu inginkan. Sebelum aku mengakhiri ini, aku ingin kamu melakukan satu hal lagi untukku. Tulis di kolom komentar bagaimana video ini menyentuhmu. Ceritakan padaku apa yang kamu rasakan. Ceritakan padaku jika ini memberikanmu kejelasan, keberanian, atau harapan. Karena ketika kamu berbagi pengalamanmu, kamu tidak hanya membantu dirimu sendiri untuk memproses, kamu juga membantu orang lain yang mungkin membaca komentar itu dan merasa tidak sendirian.
Komunitas kita adalah tempat yang aman, tempat di mana kita bisa berbagi kerentanan kita, ketakutan kita, harapan kita. Dan bersama-sama, kita lebih kuat. Energi yang kamu rasakan saat ini adalah nyata. Koneksi yang kamu rasakan dengan orang yang sedang memikirkanmu adalah nyata. Dan kemungkinan bahwa kalian akan bertemu lagi, bahwa kalian akan memiliki kesempatan kedua, adalah nyata. Jangan pernah meremehkan kekuatan niat, doa, dan energi positif. Alam semesta mendengar setiap desahan hatimu, dan dia sedang bekerja untuk membawa apa yang terbaik untukmu. Terakhir, aku ingin mengatakan ini. Apapun yang terjadi selanjutnya, kamu akan baik-baik saja. Jika orang itu kembali, itu indah. Jika tidak, itu berarti ada sesuatu yang lebih baik yang sedang menunggumu. Percayalah pada proses. Percayalah pada waktunya. Dan yang paling penting, percayalah pada dirimu sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, lebih bijaksana dari yang kamu tahu, dan lebih layak dicintai dari yang kamu percaya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih sudah mempercayaiku untuk berbagi pesan ini denganmu. Aku harap kata-kata ini memberikan kenyamanan, kejelasan, dan keberanian yang kamu butuhkan. Dan aku berharap, dari lubuk hatiku yang paling dalam, bahwa kamu mendapatkan semua yang kamu rindukan. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Kamu pantas mendapatkan cinta. Dan kamu pantas untuk dipikirkan dengan cara yang indah oleh seseorang yang benar-benar melihatmu. Sampai kita bertemu lagi, jaga dirimu dengan baik. Percayalah pada magis yang ada dalam hidupmu. Dan ingat, kamu tidak pernah sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang selalu bersamamu, membimbingmu, melindungimu. Dan ada seseorang di luar sana yang sedang memikirkanmu sekarang juga. Peluklah kebenaran itu. Biarkan itu menghangatkan hatimu. Dan biarkan itu memberikanmu kekuatan untuk melangkah maju dengan keyakinan dan harapan.